Shalom saudara, puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua? Saya yakin dan percaya kabarnya benar-benar luar biasa. Biarlah ibadah hari ini benar-benar membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa dalamnya kasih-Mu buat kami. Bahkan Engkau rela mati untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, keselamatan Tuhan sediakan buat kami orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang selalu berharap kepadamu dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya, biarlah hari ini Tuhan ada perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Kami akan naik dan naik Tuhan, karena Tuhan memberikan semangat dan kekuatan yang baru buat kami. Karena Tuhan telah mengubahkan hidup kami, sehingga kami dipulihkan dan kami bisa memuji-muji nama-Mu. Kami bisa mengagungkan Engkau, bahkan lebih lagi kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya layakkan kami di hadapan-Mu, sucikan kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang
ucapan syukur kami kepadamu, karena hanya Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah dan kami agungkan. Biarlah di sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami mau tetap untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Biar hadirat-Mu memulihkan hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan membuat kami tenang. Dan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku biasa buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah awal dan yang akhir. Dia adalah Tuhan dan Raja buat kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Semuanya, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Semuanya sama-sama katakan, Kau
Tuhan begitu luar biasa buat kita. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dan semangat yang baru buat kita. Saudara mau lebih lagi buat Allah kita, biarlah hari ini lebih lagi kita bergairah untuk menerima firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Segenap hatimu katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran tanpa perisai di
tanda dan perisai buat hidup kami. Sebab Engkaulah pertolongan buat kami Tuhan. Kami sadar akan kelemahan dan kekurangan hidup kami. Tapi kami tahu kekuatan itu berasal daripada-Mu. Biarlah firman Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kami, mengerjakan hidup kami, dan membuat kami lebih lagi bergairah untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah kami Tuhan, bentuk kami, pakai kami, supaya apa yang kami kerjakan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya, biar Roh Kudus senantiasa mengurapi dan memberikan hikmat marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengurapi pendengaran kami. Kami percaya Tuhan, firman iman itu tertanam dalam hidup kami. Dengan iman kami percaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu pada hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru di bulan September ini. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita di bulan-bulan yang ke depan. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal. Kasih Tuhan tidak pernah usang. Kasih Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kasih yang Tuhan yang luar biasa. Kegagalan daripada imam-imam dari suku Yehuda, dari bangsa Yehuda, ketika keluar dari pembuangan Babel, mereka gagal paham dengan Tuhan tentang kasih Tuhan. Saya harap kita semua tidak pernah gagal paham dengan kasih Tuhan. Karena ketika kita gagal paham dengan kasih Tuhan, maka yang terjadi adalah kita pun juga akan gagal paham dengan Tuhan, gagal paham dengan perjanjiannya, gagal mempersembahkan sesuatu yang terbaik, sehingga ketidakmengertian tentang kasih Tuhan berimbas pada kita tidak menghormati nama Tuhan. Kita memberikan persembahan yang asal-asalan kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai kita mengalami kegagalan-kegagalan yang seperti ini. Nah saudara, itu khotbah saya minggu yang lalu. Kalau saudara simak kembali, saudara akan tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Dan sampai hari ini Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Kita bisa kuat sampai hari ini karena kasih Tuhan. Kita bisa benar-benar excited sampai hari ini. Ini benar-benar karena kasih Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan manusia di akhir zaman ini tidak semakin hari semakin baik, tapi semakin hari semakin buruk. Saudara, kalau saudara lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9, saudara baca, saudara catat, itu keadaan manusia di akhir zaman. Mereka sudah tidak lagi mengasihi, kasih banyak orang makin dingin. Mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka, di situ ada tertulis, mereka tidak memedulikan agama. Nah, kalau sudah tidak memedulikan agama, artinya mereka sudah tidak lagi peduli tentang Tuhan. Itu keadaan manusia akhir zaman. Nah, kitab Maleakhi juga menuliskan hal itu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9, mereka tidak lagi mempedulikan agama, mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bagi mereka Allah itu kuno. Tapi jangan salah saudara, Allah itu kekal dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Nah, saudara, jangan sampai kita ngalami gagal paham dengan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita akan mulai belajar hari ini di Maleakhi, tetap kita Maleakhi 2 ayat 17. Nah, saudara lihat kitab Maleakhi 2 ayat 17. Saya akan bacakan dari judul perikop, Tuhan datang untuk menghukum. Ayat 17, kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahai Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikian Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Nah, satu ayat ini saudara. Saudara, inilah sebenarnya ketika imam-imam itu memberikan statement bahwa yang jahat itu baik. Nah, perbuatan jahat itu adalah baik. Coba lihat di sini. Dengan menyangka bahwa setiap orang yang berbuat jahat adalah baik. Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik. Jadi tidak ada standar tentang bagaimana hidup benar. Kalau orang jahat dikatakan baik. Bisa jadi orang baik juga dikatakan jahat. Standar kebenarannya ini rendah sekali. Saudara, ini yang dilakukan oleh imam-imam pada waktu itu. Ketika mereka keluar dari perbudakan dari Babel, mereka kembali ke tanah perjanjian. Ibadah-ibadah yang dilakukan itu sudah tidak sama lagi. Mereka mungkin melupakan kasih Tuhan karena mereka mengalami suatu tekanan yang bertubi-tubi di dalam perbudakan, bisa melupakan kasih Tuhan yang kekal itu. Akibatnya apa? Kalau kasih Tuhan dilupakan, semuanya akan gagal, termasuk ini gagal paham dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di situ dengan cara bagaimanakah kami menyusahai Dia. Kata menyusahai ini berasal dari kata yaga yang artinya gini, dengan cara bagaimana kami menyusahai Tuhan, dengan cara bagaimana kami membuat Tuhan itu menjadi lelah. Jadi kata yaga ini artinya membuat Tuhan itu bekerja keras, membuat Tuhan itu lelah. Dengan cara apa? Tuhan sudah mengatakan kalau baik ya baik, kalau jahat ya jahat. Bukan jahat dikatakan baik dan itu berkenan di hadapannya, itu menyenangkan Tuhan. Salah betul. Salah. Jahat tetap jahat. Orang fasik tetap fasik. Tidak bisa dibolak-balik. Kalau kita mengatakan yang jahat itu baik, Tuhan ini benar sangat susah hatinya. Tuhan itu sangat susah hatinya ketika kita berkata yang jahat itu baik. Saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur. Di dalam kitab Mazmur Mazmur 73 ayat 1 sampai ke 12. Inilah pergumulan daripada Bani Asaf yang menulis Mazmur ini ketika dia menghadapi realita yang sebenarnya. Hampir saja Bani Asaf ini mengalami sesuatu yang dia kecewa, hampir saja. Coba lihat, di situ juga judul perikop ini Mazmur Bani Asaf, ini pada jilid 3, yaitu Mazmur 73 sampai 89, kita baca ayat Mazmur 73 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca dengan perlahan-lahan. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf.
Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kencongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, perhatikan, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia, perhatikan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi aku bermaksud untuk mengetahuinya, dan hal itu kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai ayat 17 dulu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Asaf ketika melihat kenyataan, hampir saja dia salah sangka dengan Tuhan. Melihat orang fasik itu, orang jahat itu tambah melimpah hartanya, tubuh mereka gemuk, mereka tidak kena sakit, sementara dia sakit. Dia sampai menganggap bahwa sia-sia rasanya. Semuanya sia-sia, aku mempertahankan kelakuanku yang bersih. Sia-sia aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia aku mengerjakan semua yang suci. Mereka dalam keadaan baik-baik saja. Bukankah itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Pergumulan Asaf hampir sama dengan pergumulan kita. Kita mempertahankan kelakuan yang bersih, kita beribadah. Tetapi mereka yang jahat justru tambah banyak hartanya. Mereka senang tubuhnya gemuk. Saudara, jangan salah. Pergumulan Asaf ini berakhir juga ketika dia mengetahui Tuhan. Nah, ayat 18 saudara. Mazmur 73 ayat 18. Ini perhatikan. Asaf mulai ngerti Tuhan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Di tempat-tempat yang licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara kalau berdiri di tempat yang licin, itu pasti sangat sulit sekali. Bisa berdiri, tapi sebentar terpleset. Sesungguhnya segala sesuatu yang dialami tidak pernah kekal dan sebentar lagi tergelincir. Itu yang dilakukan Tuhan. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu
dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi, perhatikan ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Asaf tidak pergi dari Tuhan. Asaf tidak pergi dari Tuhan, tapi aku di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Amin. Engkau dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapakah gerangan daripadaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Berbahagia orang yang terus di dalam dekat Tuhan, karena akan menyaksikan bagaimana orang fasik dibinasakan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Allah tidak berubah sampai selama-lamanya. Jangan gagal paham dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Saudara, mengapa Allah membiarkan hal itu terjadi ketika ada orang fasik? Mereka melakukan yang jahat tetapi mereka tidak dihukum Tuhan. Kenapa? Jangan salah mengerti tentang panjang sabar daripada Tuhan. Jangan salah mengerti panjang sabar dari Tuhan. Tuhan itu ketika dia sabar ada maksudnya. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sesungguhnya ketika kita menyadari bahwa Allah itu adil, Allah itu panjang sabar, Allah itu tidak berubah. Kalau dia masih memberikan kesempatan, artinya itu menuntun orang kepada pertobatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau kita melihat orang fasik keadaannya baik-baik saja, Allah sedang memberi kesempatan untuk bertobat. Saudara, kita harus bersyukur ketika kita mencari Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan terus. Kita akan mengetahui kebaikan-kebaikannya. Kita akan mengetahui kebaikan Tuhan. Berada di dekat Tuhan terus, saudara akan mengerti semua yang terjadi. Saudara, saya akan tutup firman Tuhan dengan Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau melihat bagaimana orang fasik, maka adanya masih baik-baik saja, jangan iri hati terhadapnya. Tapi tetap beradalah di dekat dengan Tuhan.
engkau akan mengetahui semuanya, bahwa keadilannya tetap berlaku. Dia panjang sabar karena dia memberikan kesempatan untuk bertobat. Dan kalau kita tetap menabur di dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap beribadah, tetap menghargai Tuhan, tetap tinggal di dalam kasih-Nya, berada di dekatnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami dikuatkan ketika kami melihat kenyataan yang ada. Sungguh kami belajar untuk kami tidak iri terhadap mereka. Sebab Tuhan adalah bagian yang terbesar di dalam hidup kami. Dan kami akan lihat Tuhan memberikan kepada kami perlindungan. Tuhan menjagai kami seperti biji matamu sendiri Tuhan. Dan kami lihat Tuhan, bahwa orang-orang fasik sedikit saja, sedikit waktu mereka akan tergelincir. Tetapi orang-orang benar, Tuhanlah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan mengalami kebaikan demi kebaikan. Tahun-tahunnya akan penuh dengan rahmat. Mereka akan melihat dan menyaksikan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk kami tetap tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur saudara. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu yang berlaku atas hidup kami. Dan biarlah kami tetap menghargai kasih-Mu. Kami tetap pada keadaan di mana kami tetap percaya bahwa kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus walaupun kami secara online, tetapi kami percaya hadirat-Mu ada di mana-mana. Melalui perjamuan kudus yang kami lakukan dengan ucapan syukur, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sudah mulai kehilangan pengharapan, ada pengharapan baru di dalam kehidupan. Mari saudara, mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas, tanda kita menghargai Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saudara angkat ini adalah lambang dari tubuh Kristus, dan ini adalah lambang kasih Allah. Di dalam kehidupan engkau diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Percayakah hal itu? Saudara-saudara, kita makan bersama-sama dan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima tubuh-Mu. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas, tanda kita menghormati Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah lambang daripada darah Kristus yang memerintahkan perjanjian baru di dalam kehidupan kita? Dan kita akan menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya di dalam perjanjiannya, dan sampai kita menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah menguatkan diri kami semuanya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semuanya. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu.
Tuhan memberkatimu senantiasa. Engkau akan melihat cinta Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu terus menerus di dalam kehidupanmu. Engkau akan lihat kasih kekalnya itu nyata di dalam hidupmu. Dan tetap tinggal di dekat Tuhan, maka engkau akan mengerti semuanya itu. Bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihimu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati hidup kerohanianmu, engkau semakin mengerti Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, engkau akan lihat karya Tuhan di dalam pekerjaanmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, buah kandunganmu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.